Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Di kesempatan ini kita membahas bab yang ke-66, yaitu babun la yu'dzi jarahu. Bab pembahasan tentang tidak mengganggu tetangga. Ya, bab pembahasan tentang tidak mengganggu tetangga. Pada hadis yang ke-119 berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairata qala sami'tu Aba Hurairah yaqul qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisanihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Qalu wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqa bi athwarin wa la yu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlin jannah. Telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Yahya maula Ja'dah ibni Hubairah, dia berkata saya mendengar Abu Hurairah, dia berkata dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, seorang wanita, taqumul laila wa tasumun nahara, dia salat di waktu malam, dia melakukan qiyamul lail, wa tasumun nahara, dan dia pun puasa di waktu siang, wa taf'alu, dan dia mengerjakan ini dan itu, wa tasaddaqa, dan dia pun juga bersedekah dengan ini dan itu, wa tu'dhi jiranaha bilisanihi, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, hiya min ahlin nar, dia adalah calon penghuni neraka.
Qalu, kemudian orang juga berkata, wa fulanatun tusallil maktubata. Ya Rasulullah, ada orang wanita lain, dia cuma mengerjakan sholat wajib saja. Wa tasaddaqa bi aswarin, dan bersedekah cuma dengan aswar. Ya, jadi dengan keju kering. Wala tu'dzi ahadan, tapi dia tidak pernah mengganggu orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah. Dia adalah calon penghuni surga. Nah, ini. Jadi inilah jemaah sekalian, dua orang yang berbeda. Yang pertama, seorang wanita yang pertama, dia adalah orang yang ahli ibadah. Jadi ibadahnya sangat luar biasa sekali, sampai di sana dia kerjakan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Seperti disebutkan dalam hadis ini, kalau malam sholat malam. Kemudian siangnya pun dia juga tidak tidur, tidak diam dari ibadah. Tetapi di waktu siangnya dia juga puasa. Bahkan ditambah lagi dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Sampai di dalam hadis ini cuma disebutkan oleh perawinya, ya, wa taf'alu, kata Abu Hurairah, dan dia mengerjakan ini dan itu. Para ulama mengatakan, kenapa Abu Hurairah tidak menyebutkan kebaikannya di situ? Tetapi, atau orang ini ya, kenapa orang yang cerita, orang yang cerita ini, kenapa dia tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Tapi seorang perawi atau yang cerita tentang wanita ini cuma mengatakan wa taf'al, dan dia mengerjakan ini dan itu. Kalau dikatakan seperti itu sih, kalau tidak dijelaskan secara rinci kebaikan wanita tersebut, maka para ulama mengatakan itu tidak lain adalah karena saking banyaknya kebaikan dia. Kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang terlalu banyak itu nggak usah disebut satu persatu, tapi cukup dia katakan wa taf'alu, dia kerjakan banyak hal gitu. Ya, tidak disebutkan rincinya, karena saking banyaknya perbuatan dia. Kemudian wa tasaddaqa, dan dia bersedekah dengan ini dan itu. Tidak juga disebutkan di situ sedekah dengan apa. Para ulama katakan bahwasanya ini juga sama, karena saking banyaknya sedekah dia sehingga tidak perlu untuk disebut. Karena sesuatu yang sangat banyak, kalau seandainya dirinci justru malah terlihat sedikit. Ya, dan juga ngerepotin kalau seandainya disebutkan semuanya. Makanya di situ hanya disebut wa tasaddaqa, dan dia bersedekah saking banyaknya sampai tidak bisa disebut sedekahnya wanita tersebut. Tetapi salahnya adalah wa tu'dzi jiranaha bilisaniha. Cuman sayangnya dia itu selalu mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Ya, jadi orang itu selalu tersakiti, selalu terganggu gara-gara lidahnya wanita ini. Padahal ibadahnya top, tapi ya ada satu kesalahan, ganggu orang, menyakiti orang lain dengan lidahnya. Maka Rasulullah ketika mendengar kebaikan wanita tersebut yang sangat banyak, ibadahnya yang sangat luar biasa, tapi juga mendengar keburukan wanita tersebut berupa mengganggu tetangganya dengan lidahnya, maka Rasulullah katakan la khaira fiha, wanita itu nggak ada baiknya itu. Sehebat apapun ibadah dia, ternyata kalah dengan keburukan dia. Kebaikannya itu ternyata apa? Kalah dengan keburukan dia berupa mengganggu tetangganya. Sehingga kata Rasulullah, hiya min ahlin nar, dia adalah calon penghuni neraka. Ya, karena kebaikan dia itu kalah dibandingkan dengan dosanya dia itu berupa mengganggu tetangganya. Kemudian orang-orang juga cerita kepada Rasulullah tentang wanita yang kedua. Yang kedua ini dari sisi ibadah nggak terlalu banyak. Bayangkan di sini cuma disebutkan ya Rasulullah, fulanatun tusallil maktubata. Wanita yang berikutnya, dia ini cuma mengerjakan sholat wajib. Jadi kalau disuruh sholat sunnah, ya itu nggak mampu dia. Entah mungkin karena kesibukan, ya mungkin karena jasadnya lemah dan lain sebagainya.
Maka wanita ini kalau sholat cuma yang wajib saja, sholat malam tak mampu. Sholat sunnah yang lain tak mampu. Kemudian tidak disebutkan wanita ini di waktu siang puasa. Seperti wanita yang pertama tadi itu. Tidak disebutkan siang-siang puasa, tidak disebutkan. Dan itu indikasi bahwasanya memang dia tidak puasa di waktu siang. Ingat ya, ini bukan puasa wajib loh ya, puasa sunnah maksudnya. Wanita ini tidak kerjakan itu. Wa tasaddaqu bi aswarin, dan dia pun kalau sedekah cuma dengan aswar. Aswar itu keju kering, jadi sesuatu yang remeh. Sedekah pun asal-asalan ya, bahasa kita itu. Dengan sesuatu yang sedikit. Enggak seperti orang yang pertama, sedekah jor-joran. Tapi kalau yang kedua ini ternyata sedekahnya gitu-gitu aja. Ya memang punyanya ada kalanya cuma itu. Ya sedekahnya cuma pakai aswar, keju kering. Tapi hebatnya wanita tersebut, wala tu'zi ahadan, tidak pernah ganggu seorang pun. Jadi nggak ada ceritanya orang yang tersakiti gara-gara dia. Maka Rasulullah langsung katakan, kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Wanita ini adalah calon penghuni surga. Nah ini, sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kita ini juga jangan terlalu bangga dengan ibadah sehingga bermudah-mudahan melakukan dosa. Ya, kadang kita ini merasa ibadah kita sangat banyak sehingga kita masalah tentang hak manusia itu meremehkan. Ya, padahal kadang gara-gara dosa-dosa kita itu menyakiti orang lain, zalim sama orang lain, itu kadang ibadah kita tidak sebanding dengan dosa kita. Makanya antum lihat dalam hadis yang lain misalnya, Rasulullah pernah beliau bersabda, atadruna mal muflis. Kata Rasulullah, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Orang yang nanti sengsara ketika di akhirat, orang yang merugi, bangkrut di akhirat, melarat. Qalu, Rasulullah atau orang-orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, siapa lagi orang miskin, orang yang muflis, orang bangkrut di tengah-tengah kita kecuali orang yang sudah habis hartanya. Orang yang sudah nggak punya uang, sudah nggak punya perabotan, nggak punya apa-apa. Itu orang yang bangkrut di tengah kita itu. Yang kita pahami orang bangkrut itu ya sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa, sudah uang tidak punya, harta tidak punya. Itu orang bangkrut. Yang kita pahami begitu. Tapi kata Rasulullah, faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini kelak pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat. Yang dia bawa ada kalanya di situ sholat bukan hanya sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah-sunnahnya, qiyamul lail, sholat duha, sholat rawatib. Intinya dia membawa pahalanya sholat. Kemudian wazakatin, dia pun juga zakat, bawa pahala zakat. Jadi dia dari sisi dermawannya luar biasa. Mau dia mengeluarkan zakatnya buktinya. Wasiyamin, dan juga dia membawa pahala puasa. Puasa ada kalanya yang wajib atau yang sunnah, dibawa semuanya itu, borong. Ditambah lagi wahajin, tidak cukup di situ, dia juga membawa pahala haji. Jadi jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain di situ adalah, atau dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang dia itu membawa pahala itu bergunung-gunung. Ya, jadi pahalanya itu sampai bergunung-gunung dia bawa pada saat itu. Tetapi sayang kata Rasulullah, fayati wa qad syatama hadza. Tapi sayang, orang ini dahulu ketika di dunia pernah nyela orang, jelek-jelekin orang lain. Wa akhadha mala hadza, dan dia juga mengambil harta orang lain yang tidak berhak dia ambil. Ya.
Kemudian wa nabbasha an irdi hadza, dan dia juga merusak kehormatan orang. Ya, merusak kehormatan orang, menggibah dia, menjelek-jelekkan orang lain, menfitnah, dusta atas nama orang lain, menggunjing. Kemudian wa daraba hadza, dia juga mukul orang lain dahulu ketika di dunia. Wa safaka dama hadza, dan dia pun juga mengalirkan darah orang lain. Fayukhadhu li hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga diambillah untuk orang yang dia zalimi dari kebaikan orang tersebut. Jadi jamaah sekalian, dari sekian orang yang dia zalimi itu jamaah sekalian, ya, kebaikan dia itu, kebaikan orang yang menzalimi ini dikasihkan pada mereka semuanya. Sudah nyaci maki orang, dia sudah merusak kehormatan orang, sudah memukul orang lain, dia sudah mengalirkan darah orang, maka kebaikan dia ini dikasihkan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Jadi pahala sholat dia, pahala zakat dia, pahala puasa, pahala hajinya dikasihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Hatta atau qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi summa turiha finnar. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah, kalau seandainya ternyata kebaikan dia sudah habis, karena kan tadi kan dikasihkan itu kebaikan-kebaikan dia kepada orang-orang yang dia zalimi, kemudian habis itu habis, sudah nggak punya pahala lagi gara-gara dia suka zalim kepada orang lain, dia sudah nggak punya apa-apa, nggak ada lagi pahala yang dia bawa, habis. Kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya pahala kebaikan dia sudah habis, qabla an yaqdiya alaihi, sebelum dia itu membayar apa yang harus dia bayar, qabla an yaqdiya ma alaihi, sebelum dia membayar hutang-hutangnya, ketika dikasihkan pahalanya kepada orang-orang yang terzalimi tadi, pahalanya habis, ternyata masih ada orang yang harus dia tanggung, yang harus dia tebus. Masih banyak orang lain ternyata yang belum dia bayar, belum dia tebus, karena sudah nggak punya apa-apa pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, ukhidha min khotoyahum, diambil dosa-dosanya mereka itu, ya, faturiha alaihi, ditimpakan kepada orang yang zalim tadi, summa turiha finnar, kemudian orang itu dilempar ke dalam neraka. Jadi ketika dia sudah pahalanya habis, ternyata masih ada orang yang belum dia tebus, maka dosanya orang-orang yang telah dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim ini. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, summa turiha finnar, kemudian orang tadi dilempar ke dalam neraka. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara perbuatan zalimnya dia tadi itu kepada orang lain. Nah, ini. Sehingga jemaah sekalian, di hadapan Nabi SAW, orang yang bangkrut itu bukan orang jatuh miskin ketika di dunia, tetapi orang yang kehabisan pahala gara-gara banyak zalim kepada orang lain, habis semua pahalanya. Itu baru orang yang muflis, orang yang bangkrut. Makanya tadi Nabi SAW jelaskan, ya, wanita tadi meskipun banyak ibadahnya, tapi gara-gara dia itu suka menyakiti orang lain dengan lisannya, maka sama seperti itu, habis pahalanya itu sudah. Sholat dia yang di waktu malam, puasa dia di waktu siang, sedekah dia, semuanya itu habis diberikan kepada orang-orang yang telah dia sakiti ketika di dunia. Ketika sudah habis, ternyata masih ada orang yang tersakiti, dosanya dia ditimpakan pada dia. Makanya Rasul katakan apa? Wanita itu masuk ke dalam neraka. Hiya min ahlin nar, calon penghuni neraka wanita itu. Yang kedua, ibadahnya pas-pasan, tapi nggak pernah nyakiti orang. Ya, sehingga apa? Tetap pahalanya.
Nggak ada yang harus dibayarkan kepada orang lain. Nggak ada di situ buat nebus orang. Karena dia tidak pernah menyakiti orang. Sehingga pahala dia, sholatnya, dan juga sedekahnya, meskipun hanya dengan aswar tadi itu ya, keju kering, sholatnya pun juga pas-pasan, artinya yang wajib saja yang dikerjakan, maka dia pun selamat. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Karena pahalanya tetap ya untuk dia. Sehingga jamaah sekalian, ya terkadang yang namanya satu dosa itu tidak bisa ditebus dengan sekian kebaikan. Ingat ini, terkadang satu dosa tidak bisa ditebus dengan sekian kebaikan karena dosanya itu terlalu besar, terutama berkaitan dengan hak manusia. Ya, kadang sampai tidak nutut ibadah kita itu gara-gara kesalahan kepada orang lain dari kalangan Bani Adam. Kemudian jemaah sekalian, dalam suatu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau itu bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min jiranihi al-adnaini annahum la ya'lamuna minhu illa khairan. Qala Allah Ta'ala qad qabiltu qawlahum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang dia meninggal dunia, 4 orang dari tetangga dekatnya itu yang bersaksi bahwasanya mereka tidak mengenal dia kecuali kebaikan. Tidak tahu dari orang tersebut kecuali kebaikan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, qad qabiltu qawlakum, saya terima perkataan kalian, kata Allah. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan saya ampuni dosa-dosa dia yang kalian belum tahu dosanya dia itu. Karena memang yang namanya manusia itu kan pastilah punya salah, punya dosa. Cuman orang ini hebatnya, karena orang bersaksi bahwasanya dia ini adalah orang yang baik, tidak pernah mereka tahu keburukan dia kepada mereka, maka Allah langsung katakan, aku terima perkataan kalian, saya benarkan perkataan kalian, dan kemudian saya ampuni dosanya dia yang kalian belum pernah melihat dosanya dia. Gara-gara apa jemaah? Orang-orang sekitarnya tidak pernah mengatakan keburukan tentang dia. Dan itu dikatakan dalam hadis ini, yaitu adalah arba'atu jiran, 4 tetangga. Kata para ulama, 4 tetangga itu adalah tetangga kanan dan kiri, kemudian depan dan belakang. Tidak pernah mereka ini mengatakan fulan itu loh suka nyakiti orang, fulan itu suka ganggu orang. Tidak pernah dari 4 tetangga ini yang mengatakan semacam itu. Berarti memang tetangga ini atau orang ini adalah orang yang baik. Buktinya orang dekat tidak pernah merasa tersakiti gara-gara orang-orang tersebut. Kan beda jamaah ya. Kalau orang itu jauh jamaah ya, orang itu jauh, ya wajar kan, tidak pernah melihat keburukan orang tersebut, wajar. Tapi ini hebatnya, orang dekatnya itu nggak pernah ngelihat dia itu mengerjakan keburukan. Orang dekatnya, bukan orang jauh-jauh, bukan. Ya, orang dekatnya. Maka Allah katakan di situ, saya terima perkataan kalian. Ya. Sehingga Allah ampuni dosanya. Meskipun ada dosanya, tetapi diampuni oleh Allah. Makanya kata para ulama, misalnya antum lihat dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau seandainya orang itu baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada orang-orang dekatnya untuk mengucapkan kebaikan tentang dia. Tapi kalau seandainya orang itu buruk, maka Allah akan buat orang-orang sekitarnya itu mengecap dia itu adalah orang buruk. Jangan diperhatikan ya, makanya kita harus hati-hati hubungan dengan orang lain itu. Ya, jadi di situ orang itu jamaah sekalian disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah ya.
Orang itu mengerjakan dosa itu sebenarnya ibarat kalau seandainya dosa itu berada di dalam batu yang sangat rapat, maka dosa itu akan keluar dan akan disaksikan oleh orang. Sampai dikatakan seperti itu. Dosa itu meskipun ditutup rapat, ya meskipun ditutup rapat, maka suatu ketika dosa itu akan keluar. Meskipun yang melekat itu pada dia itu adalah batu, suatu ketika itu akan keluar. Sebagaimana orang mengerjakan kebaikan, jemaah sekalian, disembunyikan seperti apapun, suatu ketika pasti akan ada orang yang menyaksikan. Sebagaimana dosa begitu juga. Disembunyikan seperti apapun, suatu ketika pasti ada orang yang menyaksikan. Memang dibuat seperti itu sudah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, orang itu ya kalau seandainya memang baik, Allah buat itu nanti orang-orang yang dekat dengan dia, yang ada di sekitar dia, itu akan mengucapkan kebaikan dia. Mereka akan menyaksikan, bersaksi bahwasanya dia adalah orang baik. Tapi kalau seandainya orang itu adalah orang buruk, maka Allah buat orang-orang sekitarnya itu mengklaim bahwasanya dia itu adalah orang buruk. Bukan dibuat-buat ini loh ya. Ini bukan dibuat-buat, memang ini sudah sunnatullah begitu. Ya, makanya kita kalau mau mengoreksi diri kita ini jamaah sekalian, jangan kita nilai diri kita sendiri. Ya, kalau kita ini menilai diri kita sendiri, biasanya apa? Kita selalu tahu kebaikan kita. Kan gitu. Yang kita ingat itu biasanya sama diri kita ini itu baik-baiknya. Kadang kita itu kalau melakukan keburukan, itu kita itu sering lupa. Makanya kalau antum pengen tahu diri antum, lihat orang-orang sekitar antum. Mengatakan antum itu orang baik atau tidak. Ya, kalau antum ternyata masih diklaim sama orang-orang sekitar ternyata adalah orang buruk, maka itulah sejatinya antum. Tapi kalau orang-orang sekitar di sana mengatakan antum baik, maka itu potensi memang antum adalah orang baik. Tapi kita jangan sampai nanti itu banyak orang yang muji sama kita, kemudian kita besar kepala langsung ya. Oh berarti aku ini calon surga. Ya jangan begitu juga. Para ulama mengatakan bahwasanya kita harus banyak suudzon sama diri kita itu. Ya kalau sama orang lain harus banyak husnudzon. Tapi kalau diri kita sama diri kita, hendaknya kita selalu suudzon. Ya, selalu buruk sangka sama diri kita. Tujuannya apa? Agar supaya kita ini selalu memperbaiki diri. Dalam suatu hadis dikatakan innalillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat. Ya, memiliki malaikat yang dia itu berbicara melalui lisan manusia. Allah memiliki malaikat yang mereka ini berbicara dengan lisan-lisan manusia. Baik berupa kebaikan orang atau keburukan orang. Ya, jadi sebenarnya Allah itu kadang ya mas kalian ya memberikan peringatan kepada kita itu melalui perkataan orang. Ya, jadi kadang kita ini diingatkan sama Allah itu kadang melalui orang. Ada yang ya mungkin mengatakan sesuatu tentang kita yang memang itu benar ada pada diri kita. Ya, kadang seperti itu memang. Kebaikan atau keburukan di situ. Itu Allah buat nanti di situ orang-orang itu berbicara tentang diri kita. Kemudian, ya mas sekalian, dalam hadis ini juga hadis yang kita baca tadi tentang seorang wanita yang dia itu bersedekah cuma dengan aswar. Ibadahnya sedikit, sedekahnya pun juga sedikit. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya sedekah banyak atau sedikit itu hendaknya kita lakukan. Punyanya seperti apa, banyak atau sedikit kita lakukan sedekah itu. Dan para ulama katakan
sedekah yang paling utama itu kiranya bagaimana sih sebenarnya itu? Ternyata sedekah yang paling utama itu enggak tentu dengan nominal banyak. Tetapi sedekah yang mulia, yang paling utama itu adalah dilihat kondisinya orang itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham, kata Rasulullah. Ingat ini, ya, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham, bisa. Sehingga para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham? Orang kalau seandainya sedekah dengan 1 dirham, dengan yang satunya sedekah 100 dirham, 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Aneh. Kemudian Rasulullah mengatakan, rajulun laisa indahu illa dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Kata Rasulullah, ada orang dia itu punya uang cuma 2 dirham, tetapi dia berani bersedekah dengan 1 dirham. Berarti dia sudah bersedekah dengan separuh harta. Paham jamaah ya? Jadi di situ orang ini sudah nggak punya lagi jamaah. Harta sudah nggak punya lagi, kecuali cuma 2 dirham. Tapi dia berani sedekah dengan 1 dirham. Berarti itu adalah separuh dari hartanya. Dan dia berani sedekah dengan separuh hartanya itu menunjukkan betapa tingginya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya, wa rajulun indahu malun katsir fatasaddaqa min urdi malihi bimi'ati alfin. Ada orang, kata Rasulullah, yang satunya dia punya harta yang sangat banyak, tetapi dia sedekah cuma dengan mengambil dari kantongnya berupa harta senilai 100.000 dirham. Nah ini. Jadi jamaah sekalian, ada orang, misalnya gambarannya gini ya, mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ada orang punya uang 1 juta, jatah makan dia untuk 1 bulan 1 juta, tetapi dia berani bersedekah dengan 500.000. Jelas jamaah ya? Padahal itu adalah jatah biaya hidup dia selama 1 bulan 1 juta, tetapi dia berani bersedekah dengan 500.000. Tapi yang satunya, orang yang lain, dia punya uang 1 miliar, kemudian sedekah dengan 1 juta. Kira-kira mana yang lebih hebat jemaah? Yang 1 miliar sedekah 1 juta, atau orang yang punya 1 juta sedekah 500.000? Kalau hebat-hebatan itu adalah orang yang punya uang cuma 1 juta tapi sedekah 500.000. 1 miliar dibandingkan dengan 1 juta, apa nilainya? Apa nilainya di situ? Dia sedekah 1 juta itu koyok buang itu jamaah ya, istilahnya buang opel ya. Gak ada nilainya. 1 juta dibandingkan dengan 1 miliar. Jadi jangan pernah kita itu merasa hebat. Kadang kita itu kalah sama tukang-tukang becak ya, kalah sama kuli bangunan. Kadang kalah. Mereka seharian kadang mungkin dapatnya 100.000, 50.000, mungkin kurang dari itu. Tapi ternyata dengan kuatnya tawakal mereka kepada Allah, dapat disedekahkan. Besok makan dari mana? Urusan besok. Kan ada begitu. Besok kerja lagi, besok gayung lagi, besok nyangkul lagi. Kan ada orang semacam itu. Antum punya uang ratusan juta, tapi sedekah cuma 100.000 saja, pikir-pikir. Kan ada begitu. Ya, uangnya ratusan juta, mau sedekah dipele uangnya. Kalau ada yang hijau, ada yang biru sama yang merah, dipele itu sing kentingan. Barangkali ada uang receh. Kadang begitu, jemaah. Jadi jangan pernah kita itu merasa hebat
dengan banyaknya sedekah kita. Kalau ternyata kita kalah sama orang yang dia tidak punya apa-apa, hartanya cuma sedikit ya, tapi dia berani mensedekahkan semua hartanya. Makanya tadi itu luar biasa sekali orang yang dia sholatnya cuma sholat wajib, sedekahnya cuma pakai keju kering. Kok bisa jadi orang yang masuk surga? Ya ada kalanya di situ adalah dia memang punyanya itu, tapi dia berani sedekah. Antum punya uang banyak, misalnya ini ya, punya uang banyak, 1 bulan tak pernah sedekah, 1 tahun tak pernah zakat. Kan itu berarti kan kalau di mata syariat ini kan orang cemen kayak gitu itu kan. Takut menghadapi hidup kan itu. Tidak punya tawakal. Makanya sebenarnya jemaah sekalian, orang itu sedekahnya itu semakin jor-joran, itu Allah itu semakin loman itu jemaah. Sebenarnya ini orang kalau seandainya dia itu menahan-nahan hartanya, Allah juga tahan itu rizkinya itu sama dia. Ada kalanya memang fisiknya ditahan, rizki berupa yang real itu ditahan, ada kalanya memang berkahnya itu ditahan sama Allah. Gara-gara kita itu selalu ngitung-ngitung uang ketika mau sedekah. Ya, lihat itu orang yang jor-joran sedekahnya, ya, orang yang jor-joran sedekahnya, itu Allah kasih jor-joran itu. Tapi kadang orang itu banyak yang mang-mang itu ya, mang-mang itu ya. Ragu ya, ki mulai kok ki piye? Mangan opo? Dipikirin mangan opo? Mulai dari kecil ya, awalnya makan aja ndak bisa disuapin sama orang tuanya sampai gede. Dia aman dari sisi makanan. Kenapa dia takut besok makan apa? Kan sering saya sampaikan kayak gitu kan. Orang kadang mau sedekah itu pikir-pikir terus, besok makan apa ya? Kita masih bayi itu loh, makan aja, jalan aja tidak bisa, nyuap sendiri tidak bisa. Kasih makan sama Allah. Kita sampai gede, sehat walafiat. Dari dulu ngapain? Kan gitu. Jadi kadang kita itu selalu dibuat-buat takut sama setan. Mau sedekah pikir-pikir lagi, sedekah pikir-pikir lagi. Selalu ditakut-takuti, besok makan apa? Nah, padahal dari dulu kita aman, nggak punya pekerjaan, sehat kita. Kan itu. Lagi waktu ini corona kemarin, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, aman kita kok, makan kita, tidak ada masalah. Ya, anak kita tetap sekolah, kan itu. Padahal untuk 2 tahun itu jamaah kita pekerjaan kita ditahan, tetap kita kayak gini. Tak lihat juga nggak ada yang tambah kurus kan? Aman. Ada tambah gemuk, kan itu. Dekem tok di omah. Sehat. Kadang itu setan selalu membuat kita ini takut untuk berbuat baik. Ditakut-takuti. Baik, kemudian yang sekalian hadis berikutnya. Hadis berikutnya jemaah sekalian agak panjang jemaah ya. Sehingga intinya jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu menunggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk masuk rumah. Karena beliau itu sudah memasakkan roti untuk Rasulullah, disiapkan. Ketika Rasulullah ditunggu oleh Aisyah, pada saat itu ternyata dilihat Rasulullah sholat. Rasulullah terus pada saat itu mengerjakan sholat, sehingga Aisyah menunggu Rasulullah itu sampai ketiduran. Padahal beliau sudah menyiapkan makanannya di situ. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah selesai sholat malam ya, pada saat itu Rasulullah pada saat itu dalam kondisi kedinginan. Kemudian habis itu Rasulullah datang kepada Aisyah dan Rasulullah tidur di antara kedua pahanya Aisyah untuk menghangatkan badannya pada saat itu. Kemudian jamaah sekalian, sama Aisyah dibiarkan Rasulullah pada saat itu karena memang itu adalah suaminya. Kemudian ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba ada kambingnya tetangga yang masuk rumah. Ya. Kemudian kambingnya tetangga ini masuk ke dalam rumah tersebut, makanan yang sudah disiapkan oleh Aisyah untuk Rasulullah tadi dimakan sama kambing itu.
Jadi sudah disiapkan nunggu untuk sang suami spesial begitu. Ternyata kambingnya tetangga datang makan masakan yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah pada saat itu terbangun, kemudian habis itu langsung Aisyah mau mengejar ke kambing tersebut, menuju pintu untuk mengejar kambing tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, khudhi ma adrakti min qursiki wala tu'dhi jaraki fi syatihi. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu ambil rotimu yang bisa kamu dapat, tapi jangan sampai kamu ganggu tetanggamu, jangan sampai kamu sakiti tetanggamu cuma gara-gara seekor kambing milik dia. Nah, ini. Jadi ya memang itu spesial bagi kamu. Kamu mungkin kecewa kan gitu. Sudah disiapkan untuk suami, ternyata diambil oleh kambingnya tetangga yang sudah disiapkan tadi. Maka Rasulullah katakan, ambil yang memang kamu dapat. Sudah, habis itu biarkan. Jangan sampai tetanggamu tersakiti cuma gara-gara seekor kambingnya dia. Coba kalau kita sama, bagaimana itu sama? Kalau misalnya ikan kita itu diambil sama kucing tetangga, apa yang kita lakukan? Wah, itu diserimpung itu. Kadang kita seperti itu. Tapi lihat di situ bagaimana dicontohkan dalam hadis ini. Hadis ini sanadnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Ya, sanadnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Tapi kita ambil pelajaran di situ. Ya, coba kita ini selama ini kadang cuma diambil oleh kucing tetangga yang mungkin ya makanan kita atau ikannya kita ini kan bisa beli lagi sama. Kita beli lagi bisa kok. Yang diambil juga nggak semuanya kan gitu. Tapi kita kadang sampai keterlaluan, dilempar sampai kakinya mungkin patah, sampai dengkol ya, misalnya, itu kan menyakiti tetangga kita. Kasihan. Baik, berapa menit lagi? Masih lama? 10 menit. Baik. Hadis berikutnya jemaah sekalian, hadis yang ke-121. Haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi'. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala haddatsana Al-Ala ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak bisa aman dari dia. Perhatikan jemaah sekalian, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguan dia. Para ulama mengatakan kalau seandainya orang yang suka mengganggu tetangga ini adalah orang kafir, jelas dia selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga, jelas. Rasulullah katakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Kalau orang kafir jelas memang. Tapi bagaimana kalau seandainya yang melakukan ini adalah orang mukmin, orang muslim? Bagaimana dikatakan di situ tidak akan masuk surga? Maka para ulama mengatakan kalau seandainya orang ini menghalalkan perbuatan dia menganggap bahwasanya mengganggu tetangga itu adalah hal, mengganggu tetangga itu boleh, dia punya keyakinan semacam itu, maka tentunya dia telah murtad sehingga dia selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Islam mengharamkan untuk mengganggu tetangga. Ternyata dia melakukan dan menghalalkan perbuatannya. Berarti dia telah murtad, keluar dari Islam, sehingga ancamannya adalah neraka dan kekal di dalamnya, nggak akan masuk surga selama-lamanya.
Tapi kalau seandainya orang yang melakukan itu dia sadar, dia yakin perbuatan dia haram, tapi dia lakukan, dia tahu itu mengganggu tetangga, dilarang oleh Allah, tidak dibenarkan, tapi dia lakukan, maka para ulama mengatakan dia tidak akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Kalau dia punya iman, suatu ketika dia bisa masuk ke dalam surga, tapi nanti dulu dia harus selesaikan urusannya dengan tetangganya, dan tentunya dia harus dihukum dulu masuk ke dalam neraka. Tidak bisa dia langsung masuk ke dalam surga. Nah ini, jadi inilah maksud dari hadis tersebut. Kalau orang yang melakukan itu adalah orang mukmin dan dia yakin perbuatannya itu salah, tapi dia lakukan, maka dia tidak akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Artinya harus mampir ke dalam neraka terlebih dahulu. Allah Ta'ala alam. Baik, sudah adzan ya? Baik. Demikian ya mas sekalian bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.